Tahukah kamu anggaran MBG tahun 2026 mengambil 223 triliun dari anggaran pendidikan? Menurut studi dari Selios, dengan anggaran MBG 12 hari saja. Jadi begini, jadi yang guru non ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Dituntut negara mencerdaskan anak bangsa, tapi hidup sejahtera hanya hayalan belaka. Seorang guru dan istrinya menangis di pangkuan Kang Deddy Mulyadi. Gaji 700, tim dana bos, jadi halangan. KDM lagi berbincang ria bersama guru honorer. Jadi yang sangat membuat saya itu menyayat ke hati, sangat gimana ya. Sehat ya. Salam buat emaknya. Siang itu, Bapak Aing membaca sebuah berita tentang seorang guru honorer di pelosok Banten yang dibayar hanya 12.000. Bapak ini bernama Empan Supandi, seorang guru honorer yang rela berjalan kaki 11 km setiap harinya meski hanya digaji sebesar 200.000 per bulan. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan saya senang sama guru yang galak. Kenapa? Guru yang galak cenderung lebih membentuk watak dan karakter. Dan selalu ingat sampai sekarang guru yang paling galak itu yang selalu ada dalam memori saya. Saya keliling dunia ya, hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Ya. Negara lain tuh nggak ada guru. Negara Asia Tenggara lain nggak ada. Guru honorer itu bukan solusi, mereka adalah konsekuensi akibat dari sistem pendidikan yang lalai merencanakan masa depan. Setiap tahun, ketika kita ngomongin masalah pendidikan Indonesia, kita semua pasti tahu ada satu hal yang menjadi salah satu tumpuan dari semuanya, yaitu kesejahteraan guru. Tidak terkecuali guru honorer, teman-teman. Tapi nyata seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia tuh. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Jadi Indonesia ini kelemahannya apa? Kelemahan Indonesia ini adalah struktur penggajian yang tidak adil. Harus segera dibenahi Bapak, nanti kita bicara. Ini yang seleksi P3K ini juga ada aspek yang tidak adil menurut saya. Buat Kemenpan ya ke depan saya usulkan, sudahlah nggak usah lagi dibikin seleksi, bikin aja urut kacang. Berita yang mengatakan bahwa P3K paruh waktu belum mendapat gaji atau upah di bulan Januari itu benar. Karena P3K paruh waktu SK-nya terhitung 1 Januari. Ngawur, Deddy Mulyadi ini semakin ngawur. Sekali lagi kami kaum buruh melawan gubernur konten ya dengan cara jalanan. Karena di konten kami situasi yang tidak kondusif oleh gubernur-gubernur yang ada di negeri ini, khususnya gubernur Jawa Barat, gubernur konten, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini akan menyampaikan, kalau gubernur bagus mah disayang masyarakat, bukan kayak Suparno dibenci buruh. Nah, nih ada yang komen kayak guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Masih seputar guru honorer guys ya, yang mana ternyata guru honorer ini sangat memprihatinkan sekali nasibnya guys ya. Banyak yang di daerah pelosok sana tidak tersentuh dengan bantuan sertifikasi guys ya, yang mana sertifikasi itu adalah tunjangan dari pemerintah pusat guys ya, bantuan untuk para guru honorer yang kalau tidak salah itu di daerah Jawa Timur hari ini kurang lebihnya hampir 2 jutaan guys ya, atau mungkin 2 jutaan gitu guys pokoknya ya. Nah sedangkan untuk gaji tetapnya itu berbeda-beda guys ya, masing-masing yayasan biasanya kayak gitu guys. Kalau semisal per daerah itu untuk gaji tetap guru honorer itu bervariasi, ada yang 400, ada yang 300, tapi tidak sampai menyentuh 1 jutaan lah guys ya. Tapi kalau untuk sertifikasi itu bantuan dari pemerintah itu biasanya kurang lebihnya 2 jutaan guys, itu dari pemerintah. Namun mirisnya itu kan tidak semuanya guru honorer itu dapat verifikasi guys ya. Katakan yang guru honorer jumlahnya 100, paling yang bersertifikasi paling cuma 3 atau 5 gitu guys, pokoknya sedikit banget lah guys. Dan ini harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat guys. Nah dalam hal ini kita akan bahas bagaimana solusi dari KDM guys.
yang mana saya merujuknya ke KDM. Kenapa? Pola pikir KDM ini saya lihat memang jauh ke depan visi misinya guys ya. Bahkan saya bilang itu pola pikir beliau lebih maju daripada pola pikir gubernur yang lainnya guys. Itu yang pertama. Dan nanti setelah itu kita akan masih membahas kasus si Suparno ini guys, yang akan bisa berdampak ke penjara ternyata guys. Ada salah satu netizen yang menerangkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh si Suparno ini bisa memicu kasus pidananya, bahkan bisa diancam 7 tahun penjara guys. Sebelum kita membahas si Suparno, kita akan bahas lebih dulu guru honorer guys ya. Langsung saja guys, let's go guys. Tahukah kamu anggaran MBG tahun 2026 mengambil 223 triliun dari anggaran pendidikan? Menurut studi dari Selios, dengan anggaran MBG 12 hari saja itu sudah mampu membayar seluruh gaji guru honorer yang ada di Indonesia dengan besaran minimal 1,7 juta per bulan selama 1 tahun penuh. Ini bukan soal kekurangan anggaran, tetapi soal prioritas. Hingga saat ini, capaian MBG hanya fokus pada output administrasi dan klaim keberhasilan 99,9%. Bukan dari hasil evaluasi berupa outcome ketercapaian dari tujuan. Oleh karena itu, Selios mengundang seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, para peneliti, para pakar, dan akademisi di bidang seputar MBG untuk memberikan masukan independen berbasis riset dan data. Ini adalah bentuk cinta kita kepada bangsa. Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar dan berhati nurani. Yang kurang adalah ruang untuk mereka didengar dan rasa aman untuk bersuara. Tahukah? Nah, ini suara netizen guys ya, yang memang dia ingin murni membantu agar Indonesia ini maju gitu guys. Kebetulan beliau ini di luar negeri guys, memberikan sedikit masukan dan idenya gitu guys. Jadi begini, jadi yang guru non ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Jadi malah kalau guru yang ASN itu malah hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Yes, gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia, 1 kali gaji pokok. Yang gaji pokok itu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. Berarti berubah ya untuk ASN itu berubah sesuai gaji pokok kan? ASN-nya naik tapi kenaikannya sesuai gaji pokok. 100% berarti Pak kenaikannya? Saya nggak tahu gaji pokoknya berapa, saya nggak tahu. Berarti yang guru swasta itu harus punya sertifikasi itu berarti bisa naik? Iya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Gitu. Jadi karena dia kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang kan, harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Jadi pantas aja guys ya kalau yang mendapatkan sertifikasi itu jumlahnya sedikit, soalnya kan di situ masih diseleksi guru yang berkualitas menurut standar pemerintah gitu guys. Jadi ya masuk akal lah guys kalau jumlah guru honorer yang gajinya itu sangat miris sekali guys. Dituntut negara mencerdaskan anak bangsa, tapi hidup sejahtera hanya hayalan belaka. Seorang guru dan istrinya menangis di pangkuan Kang Deddy Mulyadi. Gaji 700 tinu dana bos udah jadi halangan bikin kemandirian. Wengi-wengi masih kene icalan. Nah, ini guru honorer yang kalau malam itu masih jualan untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya guys. Sekolah icalan, ini cermin guru yang hebat. Dan ini sebenarnya juga kesalahan negara. Kenapa negara membiarkan guru-gurunya harus bergaji sangat kecil? Icalan modal sabaran. Icalan kopi paling 500 Pak. 500. Belum peningkatan modal. Menuju kamari icalan es. Terus? CF 700. Terus? Tapi
hujan kan dan kekaican. Jadi kemari kernek dagang es, hujan, modal 700, beak, rugi. 700. Tete, aset tete. Aset ini kopi seberapa? 500. Saya kasih modal 5 juta. Kasih uang 5 juta guys sama Kang Dedi guys. Perasaan seorang ayah kepada anaknya. Guru dagang kopi, guru dagang pastel, guru dagang risol. Kedana fokus mungkin pendidikan orang berhasil upami guru masih kena gaduh kasusah di memenuhi kebutuhan sehari-hari. KDM lagi berbincang ria bersama guru honorer. Jadi yang sangat membuat saya itu menyayat ke hati sangat. Nah ini gara-gara seorang guru honorer yang mendapatkan hadiah dari wali muridnya guys. Karena wali muridnya itu kan menilai sang guru itu layak untuk diberikan hadiah. Nah ketahuan oleh kepala sekolah, langsung dikeluarin guys ceritanya guys. Gimana ya, intinya sangat miris sekali ya, guru honorer ini dipecat sama kepala sekolahnya gara-gara menerima hadiah dari wali murid. Kalau menurut aku, kalau memang itu dimasukkan dalam hal atau pungli atau apa, itu tidak masuk akal ya kalau kataku ya. Karena kebetulan guru honorer ini tuh lagi update status. Jadi tuh ini pakai story cincin, kebetulan mendapatkan hadiah cincin seberat 1 gram sama buket bunga. Nah, jadi kalau menurut aku ya please, kalau kamu itu video ini lewat di beranda kamu tuh kepala sekolah, please dengarkan baik-baik ya. Wali murid kalau tidak ikhlas hatinya tidak mungkin ngasih sama wali kelas. Dengerin baik-baik. Jadi itu ya guys, karena keikhlasan dari seorang wali murid, maka dia memberikan hadiah itu kepada sang guru, biarpun dia itu guru honorer guys. Itu salah satu pendapat dari netizen guys. Bapak ini bernama Empan Supandi, seorang guru honorer yang rela berjalan kaki 11 km setiap harinya meski hanya digaji sebesar 200.000 per bulan. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Dedi Mulyadi pun mengundang bapak itu untuk datang ke kediamannya dan ingin mendengar langsung cerita darinya. Hal mengejutkan pun terjadi. Jadi bapak ngajar tahun berapa? 2011. 2011 bapak ngajar. Ngajar karena terpaksa? Enggak. Ya terpaksa dong pak. Menurut saya bapak ngajar karena terpaksa. Kan yang ngajar itu harusnya lulusan pendidikan, sarjana. Bapak bukan sarjana, pakai saya ngajar, berarti terpaksa kan? Ya kan? Terpaksa. Jadi ngajarnya karena bakatku butuh guru. Bapak punya paket saya 2008. Iya betul. Sanawiyah berdiri 2011. Betul. Pak Maman minta bapak. Iya. Untuk ngajar. Iya. Kan harusnya ngajar di Sanawiyah teh sarjana, Pak. Betul, saya tahu. Terus bapak akhirnya ngajar. Ngajar naon bapak tadi Sanawiyah? Awalnya olahraga, Pak. Setelah itu bapak ngajar apa lagi? Itu pegang SKI, Pak, Sejarah Kebudayaan Islam. Wis. Bapak ngajar lagi Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Gimana caranya bapak bisa menjelaskan sejarah? Bapak nggak pernah kuliah di Fakultas Sejarah. Kebetulan mungkin ya kami dulunya waktu tingkat SMP-nya suka sejarah. Oh. Ngajar sejarah. Setelah ngajar sejarah, bapak ngajar apa lagi? Ya, PKN, pendidikan moral Pancasila. PKN itu, pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Waduh, kalau saya mah percaya sama bapak mah. Kalau ngajar pendidikan moral Pancasila, bener, serius, percaya sama bapak. Karena bapak ini orangnya bermoral dan berpancasila. Bapak saya lihat di Thailand rumahnya muroboh. Betul. Ada keinginan memperbaiki rumah? Ada.
ada. Problemnya? Dana. Hah? Dana. Saya salaman ya, rumahnya saya bangunkan. Alhamdulillah. Senilai 100 juta, Pak. Bapak mau terus ngajar? Siap. Mau terus ngajar? Ya. Semangat sampai kapanpun. Iya. Dagang sayur masih terus? Siap kalau ada yang menyuruh. Bukan dagang sayur? Iya, siap kan dari orang ambilnya dulu. Oh, dan emang Bapak nggak punya modal sendiri? Ya, juga banyak mungkin. Kalau dagang sayur sendiri berapa sih modalnya? Tahu lah sekarang ini. Saya kasih 5 juta untuk dagang sayur. Luar biasa, jadi 105 juta guys, jadi dikasih oleh Kang Dedi guys. Saya kasih modal 5 juta untuk jualan sayur. Perasaan cukup modal dagang sayur segitu. Jadi saya hutang ke Bapak 105 juta. 100 juta bangun rumah, 5 juta modal dagang sayur. Ya, ini sehat. Ya, salam Nah, buat ini adalah guys guru honorer dari Banten nih guys. Siang itu, Bapak Aing membaca sebuah berita tentang seorang guru honorer di pelosok Banten yang dibayar hanya Rp12.500 per hari. Angka yang membuat hati siapapun terenyuh. Rasa penasaran dan empati menggerakkan langkah Bapak Aing. Beliau pun menghubungi guru itu. Namanya kebetulan hampir sama, Dedi Mulyadi. Dalam percakapan singkat lewat telepon, Dedi membenarkan semuanya. Sudah bertahun-tahun ia mengajar dengan bayaran itu, tanpa keluh. Jika tak masuk sehari saja, upahnya pun hilang. Untuk menutup kebutuhan, ia bertani dan berjualan jajanan di kantin sekolah. Mendengar kisah itu, hati Bapak Aing seperti diremas. Bagaimana bisa di negeri sebesar ini masih ada guru yang dibayar sekecil itu? Sore itu juga, Bapak Aing mengundangnya datang. Dengan restu istri yang menangis haru, Dedi menempuh perjalanan 3 jam menuju Pandeglang. Jalanan rusak, gelap, tapi semangatnya menyala. Setibanya di sana, Bapak Aing menyambutnya dengan hangat. Ia diajak menginap di hotel berbintang. Pengalaman yang tak pernah Dedi bayangkan seumur hidupnya. Keesokan harinya, Bapak Aing mengajaknya berkunjung ke sekolah tempat anak sulungnya dulu belajar, agar Dedi punya gambaran untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik di desanya kelak. Sebelum berpisah, Bapak Aing menyerahkan sejumlah uang, sebagai modal bertani dan beternak. Dan lebih dari itu, Bapak Aing berjanji, saya akan bantu agar engkau segera diangkat menjadi guru, tetap atau PNS. Dedi tak kuasa menahan tangis. Pelukan itu menjadi saksi bahwa harapan yang dulu nyaris padam, kini menyala kembali. Kadang keajaiban datang bukan dari kekuasaan, tapi dari hati yang tulus melihat sesama manusia dengan kasih. Karena bagi Bapak Aing, membahagiakan orang lain adalah cara paling indah untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapaknya sing sehat, ya. Sing sehat, ya. Salam buat emaknya. Ya. Oke, tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Dan saya senang sama guru yang galak. Kenapa? Guru yang galak cenderung lebih membentuk watak dan karakter. Dan selalu ingat sampai sekarang guru yang paling galak itu yang selalu ada dalam memori saya. Jadi kalau Anda mendapat guru galak, berbahagialah. Karena nanti Anda sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan. Guru yang ada akan menjadi kenangan dalam hidup Anda itu justru guru yang galak itu. Yes, saya sangat setuju dan sepakat sama Bapak Gubernur Kang Dedi Mulyadi bahwa memang di sekolah harus ada guru yang tegas dalam mendisiplinkan siswa. Saya menyebutnya tegas ya teman-teman, bukan galak. Walaupun memang seringkali guru yang tegas itu dijuluki oleh anak-anak adalah guru yang galak. Dan tidak bisa dipungkiri faktanya guru-guru yang seperti ini adalah mereka yang memiliki kekuatan dan mampu menegakkan aturan kedisiplinan dengan konsisten dan jelas. Di sini saya menegaskan sekali lagi ya teman-teman, saya tidak setuju dengan guru yang melakukan kekerasan, apalagi tanpa sebab, dalam bentuk apapun. Kedisiplinan yang diharapkan dari seorang guru bukan berarti harus melibatkan kekerasan fisik, verbal, atau tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tetap saja kekerasan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang seorang guru yang tegas hanya perlu menunjukkan sedikit aja ketegasan lewat sikap dan cara berbicara yang membuat anak-anak merasa perlu nih untuk mematuhi aturan tanpa rasa takut yang berlebihan. Nah, tindakan-tindakan ini bisa mencakup hal-hal yang sederhana, misalnya seperti memberikan peringatan yang tegas atau menunjukkan konsekuensi dari perilaku buruk anak-anak. Contohnya yang sedang ramai, misalnya terlambat sekolah, gerbang dikunci dan anak-anak tidak diperbolehkan masuk. Walaupun memang hal ini dianggap kurang tepat, tapi nyatanya dari tiap generasi itu cara yang efektif untuk membuat anak-anak jerak dan mengevaluasi dirinya. Ada nih contohnya,
Dulu waktu saya SMP dan SMA ada guru yang boro-boro melakukan kekerasan. Udah lihat melototnya aja, tangan di dada, atau kalau di Sunda mulak cangkeng begini, padahal tidak bicara apa-apa. Beliau sambil mengamati sekitarnya, anak-anak langsung kabur dan langsung tertib. Ini Saya keliling dunia ya, hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Miris ya. Negara lain tuh nggak ada guru. Negara Asia Tenggara lain nggak ada. Yang guru itu ya memang karirnya sebagai guru. Honorer itu kan ya kayak tenaga admin, kayak buruh, kayak jadi seorang yang memang bukan karir di situ, cuman honorer doang. Tapi Indonesia tadi kenaikan guru honorer aja 860%. Iya. Dan itu yang paling nggak jelas. Kesejahteraannya gimana, ya kan masa depannya juga, bagaimana. Enggak, saya keliling. Nah, jadi seperti itu memang guys kasus di negeri kita hari ini guys. Guru honorer itu bukan solusi, mereka adalah konsekuensi akibat dari sistem pendidikan yang lalai merencanakan. Nah, ini harus segera diperbaiki guys ya, terutama terkait tentang guru honorer guys. Ketika kita ngomongin masalah pendidikan Indonesia, kita semua pasti tahu ada satu hal yang menjadi salah satu tumpuan dari semuanya, yaitu kesejahteraan guru. Tidak terkecuali guru honorer, teman-teman. Tapi nyatanya lu bisa dengan mudah menemukan banyak sekali guru honorer yang digaji gak nyampe UMR, malah seringkali gajinya di bawah itu gitu loh. Ada yang cuma ratusan ribu per bulan, bahkan waktu itu sempat muncul di media sosial, ada yang cuma digaji 60.000 per bulan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah salah satu keresahan terbesar gue dalam dunia pendidikan. Karena mau kurikulum sehebat apapun, buku sebagus apapun, tapi kalau guru-guru kelaparan, maka semuanya tidak akan pernah maksimal. Dan secara jelas kita harus nyatakan bahwa guru harus sejahtera, guru harus digaji layak, nggak bisa didego dan nggak bisa di-courting. Dan gue yakin kalian semua setuju sama hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa gaji guru honorer bisa serendah itu? Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Itu pendapat dari Bang Ferry Irwandi guys. Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia itu. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000, bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di-keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di-keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Seolah-olah guru. Jadi itu pendapat dari Bang Rocky Gerung guys. Berita yang mengatakan bahwa P3K paruh waktu belum mendapat gaji atau upah di bulan Januari itu benar. Karena P3K paruh waktu SK-nya terhitung 1 Januari 2026 dan ketentuannya dibayar setelah 1 bulan bekerja. Artinya nanti pembayaran upahnya atau gajinya pada awal Februari 2026. Untuk itu kami sampaikan bahwa tidak dibayarkannya bukan didasarkan pada tidak ada uang di kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kas Provinsi Jawa Barat hari ini tersedia uang 707 miliar, cukup untuk membayar berbagai kebutuhan termasuk kontraktor yang sudah melaksanakan kerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Jadi Indonesia ini kelemahannya apa? Kelemahan Indonesia ini adalah struktur penggajian yang tidak adil. Harus segera dibenahi Bapak. Nanti kita bicara Kemenpan. Rasio pemerintah yang membuat kekacauan dalam. Mungkin yang akan mulai perubahan ini adalah Jawa Barat guys, yang mana Kang Dadi ini selalu pola pikirnya itu lebih depan dari yang lainnya guys, terutama para gubernur guys. Struktur dan penempatan manusia, bahwa tidak boleh rekrutmen
kerja. Yang salahnya adalah rasio pemerintah yang buat kekacauan dalam struktur dan penempatan manusia. Kenapa? Testing P3K tukang sasapu pakai komputer sing eling maksudnya. Nah tukang sasapu di aing. Siap gunanya kalau laptop pakai testing P3K apa pakai laptop. Ya si Junet kan dibutuhkan pakai sasapu. Lalu saya tanya ke laptop, isukan mau ada kisah sasapu. Kayak jadi tenaga administrasi. Jadi Indonesia ini kelemahannya apa? Kelemahan Indonesia ini adalah struktur penggajian yang tidak adil. Tenaga administrasi lebih mahal daripada tenaga kasar. Harusnya tenaga kasar lebih mahal tenaga administrasi. Apa KPP paling dari pegawai administrasi? Lu sesapu sok. Sehingga jadilah outsourcing kan sekarang kan outsourcing. Nah, ini yang terjadi. Ini ke depan harus segera dibenahi bahwa nanti kita juga bicara Kemenpan bahwa tidak boleh rekrutmen itu nanti harus dilihat proporsi kerja. Lamun ngarekrut P3K supir ditesna nyupir. Lamun ngarekrut P3K tukang listrik ditesna menergen listrik. Lamun direkrut P3K tukang sasapu ditesna sasapu. Seleksi kepala Bina Marga PUPR sarua testing nanti jeung kepala dinas tenaga kerja, sarua testing nanti jeung kepala dinas kebersihan, sarua jeung kepala ESDM KB gitu, padahal beda. Kepala Bina Marga PUPR diseleksi teh kudu teu gerak di kade. Urusan yang kegelapan udah diperlukan kawan ya kan urusan dinas kebersihan pertamanan atau di kabupaten ngurus lingkungan hidup aja pada tukang sasapu beda karakter di murah mah kabeh eta asesmen eta dari pegawai negeri lain urusan pinter awani lain yang kadai pinter pada ditasnap kami ini tidak diperlukan pemimpin yang pandai, yang diperlukan pemimpin yang cerdas, bisa membuat takut dan bisa membuat bahagia. Nah, begitu ini yang menjadi orientasi kita ke depan, dan saya mohon semuanya nanti menyesuaikan fokus pembangunan di setiap kabupaten, fokuskanlah pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, fokuskanlah pada apa yang menjadi kebutuhan infrastruktur publik. Jadi seperti itu guys ya, langkah Kang Dedi akan memperbaiki penggajian para guru honorer guys, terutama di wilayah Jawa Barat guys. Ini yang seleksi P3K ini juga ada aspek yang tidak adil menurut saya. Buat Kemenpan ya ke depan saya usulkan, sudahlah nggak usah lagi dibikin seleksi, bikin aja urut kacang. Mereka diangkat berdasarkan lamanya pengabdian, sudah ditinggalkan ribut. Macetnya lagi dibully Pak hari ini. Kenapa? Urusan tenaga non ASN, buatnya kan berat kan. Dan memang sedang menata, tapi pada intinya pemerintah provinsi sesuai dengan arahan Kemendagri itu Pak, kita menjamin tidak akan ada pemutusan. Oh, yang tidak lulus P3K? Yang tidak lulus P3K itu mereka ditampung menjadi PPK paruh waktu. Jadi mereka tuh diberi jaminan, waduh tetap aja mungkin kalau Bapak Incal pasti lebih tenang mereka. Jadi artinya mereka itu tetap aman dengan penghasilan yang dapat sekarang. Itu minimal seperti itu Pak. Nanti ke depannya kan kalau menjadi ASN atau PPK itu kan ada tes Pak. Tapi minimal mereka yang tidak terima ya sekarang kami itu sedang berproses. Ya nanti yang penting kan yang non ASN yang tidak lulus P3K udah tenang saja kok tidak akan diputus. Betul, ya itu menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu. Tetapi juga ada usulan Pak, Bapak kan di Kementerian Sekretaris Negara. Dan kemudian bisa dikoordinasikan dengan Menpan ya. Ini yang seleksi P3K ini juga harusnya disesuaikan dengan kualifikasi
pekerjaan yang ditekuni. Misalnya kalau tukang sapu itu nggak usah lagi seleksinya begini-begini Pak. Wah itu keringetan Pak. Ya saya baca gitu kan keluhan mereka. Jadi mereka tuh minta prioritasnya bukan tesnya, tapi prioritas itu adalah lama waktu mereka rada ke hati sih Pak. Kan Anjela kan tuh selami. Iya. Udah ada yang 20 tahun, 15 tahun kan. Jadi mereka agak kecewa kenapa kami kok masih ikut tes. Cuman kan saya udah rumah itu ya sistem mungkin nanti ya kita buat Kemenpan ya ke depan saya usulkan sudahlah nggak usah lagi dibikin seleksi, bikin aja urut kacang. Mereka diangkat berdasarkan lamanya pengabdian, sudah ditinggalkan ribut dan sehingga tidak kejadian lagi tukang sapu mesti 20 tahun kulantaran memang gawe nasa sapu sih ngetik keyboard laptop ya nggak bisa, mereka nggak akan lulus. Kan kasihan, ini ada aspek yang tidak adil menurut saya. Orang yang bekerja dengan tulus nggak dapat hak apapun ya, ini ya harus dibenerin ke depan. Jadi mungkin itu Pak, jadi punten itu beban Bapak ke depan, tapi yang pasti sekarang mereka menjadi P3K paruh waktu dulu. Ya. Nanti secara bertahap kita dapat Bapak ya Pemprov lah. Tadi betul Pak urutannya, jadi tesnya itu bukan tes tapi seleksinya berdasarkan urut kacang. Urut kacang. Iya betul. Karena Jadi, apalagi termah guru Pak. Si ke zaman dulu tamal sulam bahasa dulu tamal sulam gitu. Kasihan tuh misalnya di sini tukang nyuguhin gubernur kemudian nggak bisa pegang itu keyboard lulus karunya kan ya. Jadi ini solusi yang kedua itu kalau untuk apa namanya guys, guru honorer yang sudah lama itu kalau bisa ya gajinya disesuaikan dengan masa bakti lah gitu guys. Ngawur, Dedi Mulyadi ini semakin ngawur. Nah mari kita beralih pada si Suparno guys, yang hari ini si Suparno ini bisa terancam kasus pidana 7 tahun penjara guys. Kenapa? Ya karena ulahnya sendiri guys, seperti ini salah satunya guys. Sekali lagi kami kaum buruh melawan gubernur konten ya dengan cara jalanan, karena di konten kami di buzzer ikat kami habis-habisan, pimpinan buruh dibully habis-habisan. Itu bukan menjadi persoalan bagi kami. Kami akan turun ke jalan terus, dan kami tidak, hari ini bukan terakhir. Tanggal 15 Januari kami DPW Jawa Barat, KSPI Jawa Barat dan KSPI DKI Jakarta akan melakukan aksi lagi ke istana. Info yang kami dengar hari ini KDM situasi yang tidak kondusif oleh gubernur-gubernur yang ada di negeri ini, khususnya gubernur Jawa Barat, gubernur konten, kawan-kawan sekalian. Saya nggak masalah setiap hari saya diserang buzzer, target saya adalah buruh sejahtera. Suparno Dewai, ada bosannya Suparno Wai emang sia-sia. Udah no daripada lihat lu gua mendingan mau ngibing gua mau joget gua. minggir mau joget kita. Cinta kuning kemenina masih kau selera kuning cinta membuat ayat dan tusnan kasih kurang selagi. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya? Di mana hebatnya Dedi? Hebatnya hanya di medsos. Terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat taubatan nasuha. Nah inilah opini-opini medsos ini sudah terlampau kuat Dedi Mulyadi. Sehingga kami sebut KDM itu gubernur konten. Kalau ada yang nggak terima silahkan. Di Bandung, siap beraksi ke Bandung. Kita akan bikin lumpuh di Bandung, di Pasopati, siap. Pasca nanti itu sudah kita daftarkan sidang pertama, saya pastikan kita akan lumpuhkan kota Bandung yang di situ salahnya KDM, kawan-kawan sekalian. Sederhana, orang konten kita balas dengan aksi, benar nggak? Kalau konten dibalas konten kita pasti nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini akan menyampaikan beberapa hal, terutama tentang orasi Suparno yang pada beberapa video beberapa hari lalu atau minggu lalu, bahwa dalam orasinya dia menyampaikan ancaman akan aksi yang lebih besar
dengan menutup 11 pintu tol dan melumpuhkan Kota Bandung atau Jawa Barat. Ya. Maka saya sampaikan secara tegas kepada Suparno, dengan orasi seperti itu yang disampaikan di depan umum melalui pengeras suara, maka itu sudah ada dugaan, indikasi dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yaitu ada 4 pasal yang mengaturnya, termasuk juga di Undang-Undang KUHP lama karena ini juga masih berlaku, itu ada 5 pasal dan ancaman hukumnya tidak main-main. Kalau itu terjadi, terbukti dilakukan oleh saudara Suparno dan rekan-rekan, maka ini sudah melakukan tindak pidana dengan ancaman sampai dengan 7 tahun penjara. Nah itu guys, 7 tahun penjara guys untuk Suparno guys. Ya, itu nggak main-main. Saya sampaikan secara tegas, ya, gitu. Yang kedua, bahwa dengan menutup 11 pintu tol dan melumpuhkan Kota Bandung atau Jawa Barat tidak ada korelasinya dengan penolakan SK Gubernur atau UMK dan UMSK. Tidak ada korelasinya, gitu. Karena itu adalah mengganggu ketertiban umum, gitu ya, mengganggu jalannya lalu lintas umum, dan itu tidak boleh dilakukan. Maka seorang organisatoris harus tahu dan paham dan ngerti tentang undang-undang, gitu ya. Tidak boleh dengan mengganggu orang lain, terganggu masalah kegiatannya, gitu ya. Jadi nggak ada korelasinya. Kalau masalah upah, kalau masalah SK ya SK, satuin dengan upah. Sampaikan secara profesional, sampaikan secara jelas, secara tegas kepada pemerintah, karena organisasi itu punya etika dan estetika cara berorganisasi, menyampaikan pendapat baik itu di muka umum maupun di dalam ruangan, gitu ya, secara baik dan benar. Yang selanjutnya bahwa kenaikan upah, saya sampaikan ini, kenaikan upah setiap tahun itu sudah ada yang hitung, gitu. Nggak usah repot-repot organisasi seperti itu, ya, apalagi dengan secara emosional. Yang hitungnya siapa? Dewan Pengupahan, ya, baik kabupaten maupun kota. Itulah tugas dan fungsinya untuk menaikkan upah karyawan, menaikkan upah buruh dalam setiap tahun untuk dinaikkan, ya, berdasarkan kebutuhan hidup layak, berdasarkan inflasi, dan berdasarkan kemampuan perusahaan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Naik gaji besar, 2-3 bulan bangkrut, perusahaannya siapa yang bertanggung jawab? Dan sekarang ini saya sampaikan nih, hari ini di Karawang sudah terdengar ada beberapa perusahaan baik di zona maupun di kawasan yang akan melakukan efisiensi karyawan. Ini harus bertanggung jawab, ya. Karena dari situ semua, ya. Ini perlu saya sampaikan. Yang selanjutnya bahwa kalau karyawan hanya naik 300.000, yang sejahtera siapa? Apa karyawan atau pengurus? Kan yang sejahtera mungkin pengurus, karena iurannya akan lebih naik gede lagi atau lebih besar lagi iurannya yang diterima, gitu ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, bahwa saya sampaikan, jangan bisa diprovokasi, jangan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman buruh di seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat dan Indonesia. Jangan bisa atau jangan sampai dimanfaatkan dengan kepentingan politik semata demi kepentingan para pengurus di pusat, ya. Karena mereka itu adalah tidak murni tentang kepentingan buruh, tetapi ada kepentingan politik, ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Maka saya ajak, yuk kita berpikir secara cerdas, yuk kita berpikir secara elegan, secara profesional, ya. Saya sampaikan itu supaya karyawan tetap bekerja, tidak ada efisiensi, tidak ada PHK massal dan lain sebagainya.
siapa yang bertanggung jawab kalau sudah terjadi PHK massal dan efisiensi? Dan di Karawang sudah mulai terdengar ini akan ada efisiensi karyawan. Siapa yang bertanggung jawab? Ini saya sampaikan secara tegas. Dan jangan sampai nanti orasi kebablasan sehingga politik yang dikedepankan bukan buruhnya, politik yang dikedepankan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah guys ya yang disampaikan oleh pakar hukum terkait dengan perilaku Suparno ini guys, yang bisa dikenakan sanksi 7 tahun penjara guys. Bagaimana menurut kamu guys? Tulis pendapat kamu di kolom komentar guys ya. Kalau gubernur bagus mah disayang masyarakat, bukan kayak Suparno dibenci buruh. Nah, nih ada yang komen kayak gini. Apakah benar buruh-buruh membenci Suparno? Mungkin sebagian ya. Mungkin ada sebagian buruh yang sadar yang membenci Suparno. Kenapa? Karena sudah menjelek-jelekan gubernurnya. Yang merasa buruh yang dari Jawa Barat pasti akan merasa kecewa kepada Suparno. Ya, kenapa? Kenapa? Karena dengan ocehan-ocehannya itu seolah-olah dia paling benar sendiri. Oke guys, komen di kolom komentar. Oke guys, gitu aja perjumpaan kita hari ini guys ya. Jangan lupa silahkan tekan tombol loncengnya guys ya, aktifkan notifikasinya agar kita bisa bertemu lagi guys. Oke, cukup sekian dari saya, sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.